Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja EBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fuad Maksum, sarjana hukum. Saya adalah seorang guru di MA Fadlul Pandanarung, Gadus, Grobogan, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan B1 Transformasi Kemenak tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan program studi fikih dan NIM 25426730287. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 MA dengan materi ajar bab perceraian atau tolak. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini semua hadir ya? Hadir. Nah, untuk itu kita absen dulu. Sebelum absen sebaiknya baca doa, karena bagian dari pembelajaran itu adalah mulai dengan berdoa. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Absen ya. Adi Firmansyah, Abglen Fauzi Ariski, Alfiatul Miftahul Jannah, Anita Ayu, Asaryandi, Citra Triana, David Bayu Wilham, Dewi Siva Elfantri, Elvina Seli, Ervan Prastio, Evi Anggarwati, Lulu Utiana, Miftah Mujana, Naila Aska, Naimatul Fatimah, Nina Nur Fadila, Nohen Chandra, Putri Rizka Solehatun, Rifi Rahmawati, Rini Fiona, Raudatul Jannah, Sinta Olivia, Siti Daimatul, Ria Wijayanti, Ulaya Mufida, Zahratus Sifa, Arfa,
ya dari It's time to begin the eighth lesson. hari ini materinya adalah meneruskan berikutnya apa bentuknya perceraian. Apa itu perceraian? Pisah. Perpisahan. Apalagi yang setahu kalian apa? Perceraian itu apa? Kalau yang kemarin kan juga ada pernikahan, ya, ada pernikahan. Kemudian karena setiap orang kan macam-macam, ada mungkin apa namanya permasalahan, mungkin ada problemnya masing-masing, kan nggak ada yang tahu ya. Namanya orang pasti ada lika-likunya, entah itu mungkin apa namanya finansial ekonominya, atau mungkin juga ternyata kurang sehatnya, jadi bisa menyebabkan perpisahan atau putusnya tali pernikahan. Itu diantaranya apa namanya penyebabnya. Tapi kalau penyebabnya mungkin beberapa ada yang tahu, mungkin ada beberapa yang mungkin ada yang kurang memahami apa itu perceraian. Perceraian sendiri ini nanti ada prosedurnya, maksudnya ada tata caranya, kemudian ada syarat dan rukunnya, apa yang harus dilakukan ketika ingin melakukan perceraian, bagaimana regulasinya, bagaimana peraturannya, ada semuanya di fikih dibahas. Jadi fikih ini tidak hanya membahas nanti apa namanya halal haram, suci, najis, makruh, wajib, itu tidak hanya seperti itu, tapi bahkan membahas bagaimana pernikahan, bagaimana perceraian, kemudian nanti ada asuh anak, kemudian harta warisan dan macam-macam disebut juga dibahas. Itu. Kemudian kira-kira apa yang menjadi penyebab? Nah, kira-kira apa? Penyebab perceraian ini semakin banyak. Ya. Mungkin kalian yang aktif di medsos ada berita perceraian, ini cerai, ini cerai, ini cerai. Ya. Mungkin ada juga tetangga mungkin ada yang cerai. Iya. Hah? Oh gitu. Ya semoga lah nanti itu menjadi pembelajaran buat ya kalian ya, kita semua ini, supaya apa? Supaya tidak ada lagi namanya perceraian. Ya, karena kalau dalam hadisnya perceraian itu termasuk salah satu perkara yang memang halal, memang boleh, tapi termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hafal hadisnya? Ada? Al-Qadul halali indallahi at-tolak, ya, itu salah satu yang kemudian memberikan informasi pada kita bahwa tolak atau perceraian itu boleh tapi dibenci, ya. Itu perceraian. Nah, kemudian apa saja syaratnya? Syarat dan rukunnya apa? Apa kira-kira? Persyaratannya apa? Dari pernikahan itu nanti ada syaratnya. Setidaknya syaratnya adalah apa? Ayo yang tahu angkat tangan. Oke. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Dari apa namanya LKS ada, di situ ada syarat dan rukunnya, nanti kita bahas satu-satu syaratnya. Oke. Selanjutnya bisa dibuka LKS saya, sudah dibuka semua? Ya, dibuka. LKS-nya halaman berapa ini LKS? Apa namanya perceraian? Halaman 17. Nah, ini perceraian. Nanti perceraian itu
secara garis besar, ya, secara garis besar bahwa perceraian itu nanti ada banyak macam-macamnya. Yang pertama biasa disebut dengan talak, atau dalam bahasa Arabnya tolak dengan tolak dengan tolaku, ya. Itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari talak, itu saja. Nah, talak sendiri menurut ya yang di sini disampaikan oleh LKS-nya kalian, talak artinya adalah melepaskan ikatan. Kenapa disebut seperti itu? Karena yang dimaksud ikatan ini adalah ikatan pernikahan. Karena ketika seseorang menikah itu sudah dipastikan dia terikat, oh sudah jadi suaminya si ini, sudah menjadi istrinya si itu, ya. Makanya melepaskan ikatan, dan itu namanya tolak. Atau dalam bahasa yang lain bukan talak tapi itlaq, dengan mengambil masdarnya dari tolak. Ini. Nah, kemudian dari talak atau perceraian ini dalam hukum Islam atau syariat itu nanti ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Ini ada di halaman 18. Bisa dibuka halaman 18. Ya. Syarat yang paling utama, Pak. Ayo, apa ayo? Syarat yang paling utama, syarat yang menjadikan sah dan tidaknya perceraian adalah bahwa yang melakukan perceraian adalah suami istri yang sah. Jadi nih, misalkan kalian ada misalkan punya hubungan khusus, misalkan katakanlah pacar-pacarnya ya, misalkan. Aku pacarnya kayak enggak, aku bojone, aku istrinya, aku suaminya, misalkan. Terus ngomongnya manggil be, ayah, mama. Terus karena enggak dibarengi jajan somai, akhirnya cerai. Ya itu nanti nggak sah cerainya. Karena apa? Karena bukan suami istri yang sah. Itu ya. Maka yang pertama, syarat pertama untuk terjadinya perceraian yang sah adalah dari pernikahan yang sah juga. Itu. Jadi kalau kalian cuma sekedar pacare kayak seperti itu ya, mungkin cuman teman dekat, terus gara-gara nggak diajak sarapan, cerai, nggak jadi, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian kita tampilkan ini ya dari PowerPoint ya, kita cari ini sesuai dengan pembahasannya. Syarat dan rukun perceraian yang sah, yang pertama adalah ini dulu, ada syarat istri, syarat suami dari pernikahan yang sah. Suami yang menerima talak harus sudah balik semua ya. Ada yang belum balik? Sudah balik, ya artinya kalian pasti paham apa itu balik. Kemudian berakal sehat dan melakukannya atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Jadi misalkan ada dipaksa untuk menceraikan, itu nanti tidak sah. Kemudian syarat istri yang ditalak harus jelas statusnya sebagai istri sah dan berada dalam ikatan pernikahan yang sah juga. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak asal-asalan pokoknya disebutkan kita cerai, padahal nggak suami ini, nggak istri ini, ya nggak sah. Nah ini kalau dasar hukumnya tadi ya, ini ada Al-Quran, ada hadis juga, jadi sudah. Kemudian jenis-jenis perceraian. Ini jenis perceraian, macam-macamnya perceraian, macam-macamnya ini ada banyak sekali. Tapi bisa disimpulkan nanti namanya perceraian atau talak
talak itu kita bahas talaknya dulu ya, bukan melebar ke jenis yang lainnya. Ya ini nanti kan karena talak perceraian itu kan nanti ada banyak macamnya. Kita bahas yang talaknya dulu, perceraian secara umumnya dengan talak. Ya ini nanti bisa memunculkan namanya talak raj'i. Kemudian ada talak bain, ada bain sugro, ada bain kubro. Talak raj'i apa talak raj'i? Talak raj'i adalah masa iddah, artinya adalah masa menunggu untuk diajak rujuk kembali, diajak CLBK. Dari yuk, ternyata jiwa nggak enak, nanti jajan karena badan ini. Wah, ini kan nonton debutan yang nonton sana kan enak. Ya, makanya ya, kadang-kadang karena emosi, karena perasaan yang tersinggung, akhirnya kadang terucap perceraian. Nah itu yang nanti disesalkan. Maka harusnya dimatang-matangkan dulu apa yang diucapkan, jangan sembrono. Karena cuma ini ya, dalam perceraian meskipun yang diucapkan itu tidak diniatkan, tapi kata-kata itu ucap aja, kamu saya ceraikan, itu nanti jadi. Ya. Tapi kalau niat kata yang keluar adalah bukan kata yang jelas, misalkan pulang saja ke orang tuamu, sana, itu nanti butuh pada ucapan, butuh pada niatan. Kalau niat untuk cerai ya maka nanti tidak jadi. Kalau ada niatan untuk cerai ya maka jadi cerainya. Kemudian ada talak bain sugro, talak bain kubro. Ini nanti ya, ini babnya nanti belum dibahas, ini nanti yang kita bahas talak bain sugro, talak bain kubro, atau talaknya saja dulu. Talak bain sugro, talak yang memutus hubungan suami harus melakukan akad baru untuk rujuk kembali. Artinya apa? Artinya ketika masa iddahnya sudah habis, kemudian baru diajak rujuk, itu nanti harus mengulangi akadnya. Itu kalau talak bain sugro. Beda lagi dengan talak bain kubro. Kalau talak bain kubro ini langsung talak 3 atau sudah tiga talak, nanti kemudian dia harus melalui namanya muhalil. Muhalil artinya adalah dia dinikahi oleh orang lain dulu. Namanya muhalil. Ini diantara penyebab terjadinya perceraian. Ada faktor macam-macam, ada internal, ada eksternal, ya. Ini diantaranya adanya KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan itu tidak hanya berupa misalkan pemukulan, misalkan tendangan, misalkan diciwil, diciwel, ya. Enggak cuma itu, bahkan kekerasan yang akhir-akhir ini ramai adalah kekerasan yang bentuknya berupa verbal, berupa ucapan, bullying. Ya, mungkin karena badannya terlalu besar, baru beras apa namanya? Misalkan, terus bentak, terus bujuni darah, karo beras ini kan menyinggung, ya, itu pasti menyinggung. Atau misalkan karena istrinya ini terlahir dengan warna kulit yang berbeda, misalkan terlalu putih, terus dipanggilnya putih, pasti juga tersinggung. Apalagi dipanggil hitam juga tersinggung. Orang juga seperti itu, yang warna kulitnya hitam dipanggil putih juga tersinggung, apalagi dipanggil hitam. Ya, itu seperti itu. Maka kekerasan itu macam-macam bentuknya. Kalau kita sambungkan ke sini, bahasan perceraian, nanti ada namanya KDRT. Mungkin ini juga yang nanti melandasi terjadinya perselisihan karena nggak cocok. Aku pengennya sambal korek, aku pengennya jangan asem, aku pengennya berarti
sambal terong. Dan ini akhirnya nggak cocok terus, nggak sejalan. Pengennya mangan maem sing sederhana. Tapi yang pasangannya pengen yang setidaknya ada amis dagingnya. Ya, nggak seneng kerupuk, aku seneng peyek. Ya sudah, akhirnya tukaran terus, cekcok terus. Ini nanti yang bisa jadi landasan terjadinya perceraian juga. Itu kalau faktor internal. Yang eksternal ini, yang pertama ada masalah ekonomi dan tekanan sosial. Ya, ekonomi. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini ternyata dari pasangan ini punya tetangga yang mungkin ekonominya di atas ya, pasangan ini ya, maka nanti akan terjadi kesenjangan. Lalu tolong kulkasnya anyar ketika iso, tapi di kulkasnya awet jadi anyar dan di kulkas malah. Lalu motornya anyar, dan satu motor terus bertambah terus, akhirnya apa? Memunculkan ketidakcocokan, memunculkan perselisihan, KDRT, dan akhirnya nanti masuk di rumah gak nyaman, kemudian akhirnya nanti lari ke orang lain, akhirnya punya yang sekarang lebih ramai namanya apa namanya pelakor. Istilahnya seperti itu, ada selingkuhan karena di rumah nggak nyaman, dia nyaman akhirnya ketemu orang lain yang lebih nyamannya dia, padahal nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, menurut data statistik, perceraian di Indonesia itu ternyata terus meningkat. Artinya berarti setiap tahun itu ada saja orang yang menuntut perceraian. Padahal kalau kita runtut, kita gali, perceraian ini dampaknya nanti bisa melebar kemana-mana. Dampak psikologis, kejiwaannya ini bisa terguncang ya. Dia karena diceraikan akhirnya stres, depresi, bahaya ini. Nah, kemudian ada dampak ekonomi ini, kesulitan finansial dan perubahan status sosial seringkali dialami khususnya bagi pihak istri ya. Yang istri yang kalian ini nanti kan jadi calon istri yang nggak biasa kerja, yang biasanya dicukupi oleh suami, kemudian diceraikan, itu nanti kemudian ada dampak sosial kalau apa jenis janda, bahaya. Kemudian jadi bahan guncingan status sosialnya, kemudian nanti macam-macam. Ini nanti juga bisa dari sini juga bisa ke sini, adanya stres, depresi, trauma dan gila nanti. Ini kemudian dampak perceraian nanti juga berdampak pada sosial dan anak-anaknya, kehilangan figur, mungkin figur orang tua, figur ayahnya, kemudian juga melebar kepada ibunya, karena ibunya dia harus menghidupi, akhirnya kerja keluar kota, bahkan keluar negeri, bahkan sampai nggak pulang-pulang, 3 kali lebaran, 3 kali puasa, ya nggak pulang-pulang, kasihan namanya. Nah, karena seperti ini nanti dampak sosial dan anaknya ini luar biasa. Anaknya biasanya juga nanti sedikit lebih dengan tanda kutip butuh perhatian khusus, akhirnya dibilangnya agak bandel, biasanya seperti itu. Dampaknya meluas nanti. Nah, solusinya apa? Solusinya harus ada komunikasi yang baik. Ya, ada komunikasi yang baik. Ini ada tugas kelompok ya. Nah, ada komunikasi yang baik, kemudian nanti akhirnya meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan, meminimalisir terjadinya keributan. Kelompok ya. Kurang? Ada yang belum?
Ya. Ya. Itu dibuka lembar kerja ya, di situ covernya estetik ya, covernya ya. Ada gambar hati yang terbelah. Baru lihat covernya saja sudah tahu, oh isinya tentang putusnya pasangan. Tuh. Nah, dari komunikasi yang baik, kemudian ada mediasi dan macam-macam ini nanti akhirnya meminimalisir adanya perceraian. Oke, kita studi kasusnya dari perceraian. Ini ada di LKPD-nya kalian. Ada studi kasus pasangan Darmono dan Tumini telah menikah selama 5 tahun. Mereka mengalami berbagai permasalahan rumah tangga seperti ketidakcocokan visi hidup, kesulitan ekonomi, dan kurangnya komunikasi. Mereka telah mencoba konsultasi keluarga, namun belum menemukan solusi. Kini mereka mempertimbangkan perceraian. Sudah 5 tahun loh. 5 tahun, bayangkan kalau 5 tahun berumah tangga, ini mestinya sudah banyak yang dilalui. Ya, tugasnya apa? Tugasnya ini. Tugasnya di halaman berikutnya. Ada di halaman berikutnya. Dari awal pengertian perceraian. Nomor 2, syarat dan tata cara perceraian. Kemudian nomor 3, faktor penyebab perceraian, dampak perceraian. Nomor 5, solusi alternatif supaya nanti ya perceraiannya tidak terjadi. Itu dulu. Nah, kemudian sebelum dijawab ini kita bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pas ya, 4 jadi kelompok 4. Kemudian kita diskusikan. Kalian mungkin punya pendapat masing-masing, silakan nanti disampaikan. Bagaimana dari studi kasus ini? Ya, ini itu kita diskusikan. Bagaimana solusinya? Kemudian dampaknya, kemudian nanti faktor penyebab apa sehingga muncul perceraian, dan syarat dan tata cara perceraian ini dikerjakan melalui diskusi dari kasusnya Pak Darmono dan Ibu Tumini sudah 5 tahun menikah. Ayo mulai diskusi, mungkin bisa dibuat lingkaran, kalian lebih dekat dengan kelompoknya. Bisa, ayo, nggak apa-apa. Mungkin sedikit nggak rapi, ya nggak apa-apa. Tadi sudah dirapikan, sudah ditata, nggak apa-apa. Ayo, gimana? Sudah siap maju? Perwakilan saja. Perwakilan saja. Oh, mungkin ada yang sudah siap memberikan analisis kasus. Kasusnya Pak Darmono dan Bu Tumini. Gimana?
perwakilan satu dari kelompok. Mungkin ada yang punya pengalaman bisa disampaikan. Pengalaman kan nggak harus mengalami, tapi pengalaman dari mengamati kan bisa. Mungkin tetangganya, mungkin dari nonton film atau nonton sinetron itu kan bisa dari pengamatan seperti itu. Atau mungkin dari membaca dari sosmed, membaca koran itu kemudian disampaikan, disesuaikan dengan studi kasus di LKP kalian tadi. Ayo. Studi kasus dari kasusnya Pak Darmono dan Bu Tumini. Iya. Iya. Ayo. 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 Iya, berdua boleh. Ya, berdua boleh. Ya. Ya. Ya, langsung dianalisis bagaimana kasusnya. Dari laporan kami, judulnya adalah perceraian. Pendahuluan latar belakangnya adalah di mana Bapak Darmono dan Ibu Tumini sudah memiliki kecocokan lagi dan kesulitan ekonomi. Analisis masalahnya adalah visi misi hidup yang sudah tidak sama lagi dan komunikasi yang kurang. Solusi yang dapat kami berikan adalah menambah komunikasi dan berusaha bersama untuk mensejahterakan hidup. Daftar pustaka yang kami ambil terdapat dari Wikipedia, Detikcom, dan Daily. Sekian dari kami. Memang kasusnya itu banyak ya, banyak, artinya perceraian itu banyak terjadi dan beraneka ragam penyebabnya. Dan memang seperti itu. Ya, kita sebagai pelajar, kita yang mungkin di lingkungannya tapi tidak mengalami, sebaik-baiknya adalah ya ikut ambil hikmahnya apa yang terjadi. Mungkin kalau untuk ekonomi ya kita baik-baiklah mengatur bagaimana ekonomi bisa baik. Mungkin dengan apa? Menabung. Mungkin dengan cara berhemat. Mungkin dengan cara yang lain bukan itu, tapi dengan cara berkomunikasi yang baik. Ketika ngomong dengan lawan bicara, menggunakan tutur kata yang baik. Siapapun orangnya pasti nanti segan. Nanti ucapan yang muncul juga enak didengar. Kemudian setelah kita lakukan analisis dari studi kasusnya tadi, kemudian apa yang dipelajari hari ini? Apa yang dipelajari? Apa yang akan ambil hikmahnya apa dari pembelajaran
perceraian. Apa? Satu, apa? Dari bab ini kita pelajari bahwa satu, bahaya karena belum pernah ya. Sudah pernah cerai? Pasti belum. Pasti belum. Makanya kalau ditanya apa ya pelajarannya, apa gimana, masih agak iya, belum tahu, belum pernah ya, makanya susah. Setidaknya dari pembelajaran bab perceraian ini adalah kita diajarkan bagaimana untuk tidak mengedepankan ego, tetap membumi, tetap tenang, tetap menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan sabar, dengan kepala dingin, dengan komunikasi yang baik, kemudian dengan tetap mengalah. Jadi apa? Kalau yang ibarat dua perkara yang sama-sama keras dibenturkan, itu pasti nanti dua-duanya pasti rusak. Nah, tapi kalau dua perkara ini dibenturkan, kalau yang satu keras, satunya ya ibaratkan air mencair dia, akhirnya apa nanti bisa mereda emosi yang memuncak, kemudian ditanggapi dengan tenang, ditanggapi dengan sabar, itu nanti bisa menenangkan. Tapi juga menjadi langkah yang perlu dilakukan supaya meminimalisir terjadinya perceraian, meminimalisir terjadinya perceraian. Ya. Kemudian tugas buat kalian adalah apa? Masuk praktek perceraian? Ya enggak, masuk praktek. Tugasnya adalah yang sudah ada di LKPD itu dikerjakan. Yang mana ya? Yang mana? Paling belakang di 2 nomor paling bawah ya, itu ada refleksi individu. 2 nomor itu dikerjakan. Ya, tugas dikerjakan. Artinya apa? Ini adalah jawaban kejujuran. Maksudnya 2 poin ini adalah bagaimana nanti ketika saya berhadapan dengan keadaan seperti itu. Kemudian setelah mempelajari yang poin pertama, setelah mempelajari dan menganalisis ini, kemudian apa yang terjadi, apa yang kalian dapatkan, nah itu nanti ditulis dalam NKPD. Tulis ya. Makanya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yang terjadi di masyarakat. Artinya bisa jadi nanti orang terdekat, bisa jadi kalian juga, bisa jadi keluarga yang dihadapkan dengan kasus perceraian. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Ini tugasnya kalian adalah nanti mencatat langkah-langkahnya apa saja. Jadi di RKPD nanti ditulis jawabannya. Itu ya. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya, mungkin macam-macam perceraian. Yang kedua ada namanya huluk, ada namanya fasa, ada perceraian yang tidak bisa ditolak, apa? Kematian. Makanya ada namanya cerai mati, itu cerai yang tidak bisa ditolak. Siapapun nanti bisa mengalami, pasti bahkan mengalami namanya kematian. Tapi kalau perceraian tidak semua orang, tapi sebaik-baiknya ya dihindari. Ya itu ya, nanti insya Allah kita lanjutkan materinya, materi pembelajaran kita tentang masa perceraian karena ternyata banyak. Ya.
kita tutup pertemuan hari ini. Semoga dalam proses pembelajaran ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya,